Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad dawam. Syukurulillahi ala al-in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala hattiril aidi wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah serta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam curahan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya. Dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami hadis-hadis Rasulullah sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah, niyati du'a wal qabul wa li syafaati rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas shiratal mustaqim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini pertemuan mungkin terakhir di bulan Ramadan ini, sehingga kajian kita hari ini membahas tentang zakat fitrah, ya. Jadi hadis tentang zakat fitrah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu shadaqatil fitri, bab tentang zakat fitri, ya. Dalam hadis itu memang zakat itu disebut dengan sedekah, ya. Begitu juga di dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan. Nah, itu sedekah yang dimaksud itu adalah sedekah al-wajibah, sedekah yang wajib. Berarti kalau sedekah wajib namanya kita kenal dengan zakat, ya, bukan sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah maka hukumnya sunnah, berbeda dengan kalau sedekah al-wajibah atau sedekah mafruḍah, ya, sedekatul mafruḍah itu maknanya zakat. Nah, kita membahas tentang zakat fitri. Biasanya kita menyebutnya zakat fitrah, ya. Nah, yang benar mana? Fitri apa fitrah? Ada cinta fitri, ada cinta fitrah enggak? Jadi yang betul itu kalau ungkapan dalam bahasa Arab itu shadaqatul fitri atau zakatul fitri, ya, bukan zakat fitrah, ya. Nah, kenapa? Karena zakat ini dinamakan dengan zakatul fitri karena sebagai penanda orang sudah tidak puasa. Iftar itu kan artinya berbuka. Hari di mana orang sudah tidak lagi puasa, maka dinamakan ketika dia mengeluarkan zakat namanya zakatul fitri, ya. Salatnya dinamakan salat Idul Fitri, bukan Idul Fitroti, ya, tapi Idul Fitri. Maka zakatnya zakatul fitri. Cuman di Indonesia dikenalnya kemudian zakat fitrah. Ya nggak apa-apa, orang cuman nama doang, ya. Sama dengan dalam bahasa Arab itu kita silaturahmi. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya yang benar silaturrahim, bukan silaturahmi, ya. Tapi ya juga nggak apa-apa. Ya bahasa Arab di Indonesia kan lah, gitu, ya. Sama dengan halal bihalal itu kan, ya kan harusnya itu al halalu bil halali, kan gitu. Cuman orang Indonesia repot tuh, al halalu bil halali. Mau apa? Mau bikin al halalu bil halali. Susah, udah halal bil halal gitu. Malah sekarang kemudian disingkat HBH. Ya nggak apa-apa itu, ya. Jadi kita membahas tentang zakatul fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin.
Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol, dia berkata faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakatul fitri. Nah, Nabi menyebutnya zakatul fitri, zakat fitrah ya, so'an satu sok itu apa? Nanti ada ukuran ya. Ini sok itu kalau dulu adalah ukuran takaran ya. Takaran zaman Nabi itu dikenal ada mud, ada sok ya. Kalau mud itu apa? Dua tangan ya, dua cakupan tangan ini. Nah, kalau sampai 4, nah itu namanya satu sok. Jadi empat cakupan apa tangan dua orang apa dua tangan seseorang itu. Nah itu kalau 4 kali itu namanya satu sok. Min tamrin dari kurma, ausoan min syairin atau satu sok dari gandum, alal abdi bagi seorang hamba, wal khurri maupun orang merdeka, wadzakari wal unta laki-laki maupun perempuan, wasoghiri dan anak kecil, wal kabiri dari orang dan orang yang sudah tua, minal muslimina dari orang Islam. Wa amara biha, dan Nabi memerintahkan dengan zakat fitrah itu antu addi qabla khurujin nas, antu adda sebelum maksudnya Nabi memerintahkan untuk ditunaikan atau dilaksanakan qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum orang itu keluar untuk melaksanakan sholat. Nah, ini yang pertama, hadis ini dijadikan dalil bahwa siapa yang wajib zakatul fitri itu ya, Nabi menyatakan di sini ya, alal abdi, atas hamba sahaya. Maka zakat fitri itu zakat yang diperuntukkan untuk orang yang bernyawa ya, orang yang bernyawa, bukan kemudian kepada orang mukallaf, tidak ya. Karena kalau kepada orang mukallaf ya tentu anak kecil tidak wajib zakat ya, bayi yang baru lahir tidak wajib zakat ya. Maka zakat fitrah ini tidak, zakat fitri ini atau zakat fitrah aja lah gampang, zakat fitrah ini tidak diperuntukkan bagi orang untuk mensucikan dosa, tidak ya, karena ini ya, kalau mensucikan dosa ya tentu anak kecil yang baru lahir nggak punya dosa lah, ngapain dizakati. Nah, tapi zakat fitri ini adalah untuk apa? Menzakatkan seseorang yang bernyawa. Selama dia bernyawa maka zakat fitrah ya, wajib zakat hukumnya ya. Ada orang gila misalnya ya, tetap wajib zakat fitrah. Ya, orang gila, kalau dia orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, tapi ketika zakat dia wajib. Ya tentu bukan orang gila yang bayar, ya keluarganya yang membayarkan. Sama dengan anak yang kecil, bayi yang baru lahir ya orang tuanya yang membayarkan. Ya, nah dari sini maka yang penting dalam zakat fitrah itu adalah orang tersebut Islam. Yang penting Islam. Ya, dia gila, dia masih kecil, hamba sahaya sekalipun ya, maka dia wajib zakat fitrah. Nah, siapa yang bayar zakat fitrahnya? Hamba saya. Yang wajib membayar adalah majikannya. Walaupun dalam kitab-kitab fikih disebutkan, walaupun majikannya seandainya kafir. Ya, seandainya punya majikan kafir, budak ya, kalau sekarang sudah nggak ada budak ya, nggak ada hamba sahaya ya. Kalau seandainya dulu ada ya, orang misalnya hamba sahayanya orang Islam tapi majikannya orang kafir, maka yang diwajibkan adalah majikan untuk membayar zakat fitrahnya itu. Karena apa? Karena budak itu tidak memiliki apapun pada dirinya ya. Karena budak nggak mempunyai harta, sehingga dia maka diwajibkan kepada majikannya meskipun majikannya kafir. Nah, ini kadang-kadang kemudian orang salah menafsirkan bahwa oh kalau begitu, kalau kita punya pembantu maka wajib dizakat fitrahkan. Majikannya wajib mengeluarkan zakat untuk pembantu. Ini salah. Karena apa? Karena pembantu kalau zaman sekarang itu bukan budak. Ya, budak itu orang yang bekerja siang malam tetapi tidak mendapatkan upah. Itu namanya budak. Ya, tapi kalau pembantu zaman sekarang kan dapat upah, maka tidak kemudian zakat fitrahnya dari majikan, bukan.
Ya, jadi seorang pembantu itu ya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri, ya. Ya tentu karena dia digaji, ya dia mendapatkan kewajiban, kan punya uang, mendapatkan hasil. Nah, hasilnya itu dipakai untuk membayar zakat fitrah. Nah, alal abdi wal hurri, dan orang merdeka, wal zakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini nanti ada perbedaan bagaimana dengan istri. Istri itu membayar zakat fitrah sendiri apa suaminya yang membayar zakat fitrah? Nah, para ulama menurut jumhur, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa seorang istri itu yang wajib membayar zakat fitrahnya adalah suami. Ya, karena suami itu mempunyai tanggungan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya, nah, itu sebabnya maka suami wajib membayarkan zakat fitrah untuk istrinya. Nah, tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah enggak. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istri itu wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Alasannya Imam Abu Hanifah karena di sini disebutkan oleh Nabi bahwa zakat fitrah itu wadzakari wal unsa, ya, untuk laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga yang mendapatkan kewajiban, kata Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah, pokoknya suami itu karena dia berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan istrinya, maka dia juga berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya mereka. Wasohiri wal kabir, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa maupun yang sudah tua, ya. Ada orang sudah tidak kuat berpuasa, sudah sepuh sekali misalnya, maka dia bayar fidyah. Nah, nanti ketika zakat fitrah juga dia tetap wajib, ya, berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Minal muslimina, dari orang Islam. Jadi yang penting zakat fitrah itu dia harus Islam. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, ya, dan Nabi memerintahkan zakat itu ditunaikan sebelum orang keluar untuk melaksanakan sholat Id, ya. Ini yang paling baik, ya. Waktu yang paling utama namanya waktu fadilah. Waktu yang paling utama orang mengeluarkan zakat fitri itu adalah ketika sudah selesai sholat subuh begini, tanggal 1 Syawal misalnya, nanti lebaran, setelah sholat subuh baru kemudian bayar zakat, ya. Itu yang paling utama. Persoalannya di Indonesia ini tidak laku. Kalau orang bayar zakat kok nunggu sampai tanggal 1, ya, Syawal baru bayar zakat, nanti panitianya yang bingung. Mau dibagikan ke fuqara masakin atau mustahik zakatnya sudah nggak ada. Karena orang Indonesia pada mudik. Nah, sudah nggak ada lagi nih, ya. Orang semua mudik, mau dikasih kemana? Sementara zakat fitrah itu harus diberikan kepada mustahik sebelum pelaksanaan sholat Id. Ya, artinya apa? Kalau diberikan nunggu nanti, ya, orangnya datang baru kita kasih, nggak sah. Ya, karena apa? Zakat fitrah itu ada waktunya. Jadi ada waktunya, harus dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau dilaksanakan setelah sholat Id, maka namanya sedekah biasa, bukan zakat fitri. Nah, itu sebabnya maka ini menjadi persoalan, ya. Jangan menyusahkan panitia lah itu nanti, ya. Termasuk yang ini penting bagi kita, harus kita ketahui, apalagi yang jadi panitia, zakat fitri itu harus disesuaikan dengan orang yang membayar zakatnya. Maksudnya apa? Kan potensi bahwa besok lebaran ini kan nggak bareng, ya. Muhammadiyah sudah menetapkan hari Jumat, sementara pemerintah maupun organisasi yang lain kemungkinan besar adalah hari Sabtu, ya, karena hari Jumat itu hilal pasti tidak bisa dilihat, ya, karena baru 1 derajat, nggak mungkin, ya, secara akal bisa terlihat itu. Nah, maka kalau zakat fitrinya ini, maka panitia menurut saya nanti saat membayar zakat itu perlu ditanya orang yang bayar itu, ya, nanti lebarannya Jumat apa Sabtu. Kalau dia Jumat,
jangan dibagikan nanti ketika hari Sabtu atau hari Jumat sore, karena berarti bukan zakat namanya. Misalnya ya, saya orang Muhammadiyah, saya nanti Idul Fitrinya hari Jumat, saya bayar zakat, maka zakatnya harus ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat Id hari Jumat. Ya, karena apa? Kalau nanti diberikannya setelah sholat Jumat misalnya baru dibagikan, maka tidak sah. Ya, kan orang yang bayar zakat sudah mengeluarkan, iya, tapi mengeluarkan ke panitia itu hanya menjadi wakil, ya, menjadi perantara saja. Walaupun panitianya itu jadi amil sekalipun, ya, karena yang menerima ya hanya amil tersebut. Kan nanti distribusi zakat itu bukan kepada panitia, ya, bukan kepada amil itu, tetapi kepada yang lain. Nah, itu sebabnya maka menurut saya harus ditanya, nanti lebarannya Jumat apa Sabtu? Emang ngapa? Ya udah terima aja misalnya, jangan begitu. Karena ini menyangkut masalah hukum, ya. Kalau kemudian dia sholat Idnya hari Jumat dan kemudian zakatnya baru ditunaikan Jumat sore misalnya, maka tidak menjadi zakat fitri, tapi itu hanya sedekah biasa, ya. Jadi ini penting. Nah, bagi para ulama itu sebabnya karena ditakutkan nanti kalau seandainya orang semua zakat fitri itu kemudian dilaksanakan setelah sholat subuh nanti repot, maka para ulama kemudian membolehkan berijtihad, ya, membolehkan zakat fitri itu disebut dengan takjil. Takjil itu mendahulukan. Ya, jadi misalnya ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah itu membolehkan orang mengeluarkan zakat fitrah bahkan sebelum waktunya, karena syarat orang wajib zakat fitrah itu harus orang yang mendapati akhir bulan Ramadan. Jadi dia mendapati akhir bulan Ramadan. Maksudnya apa? Kalau ada orang kok kemudian meninggal sebelum maghrib terakhir bulan Ramadan, sebelum maghrib malam 1 Syawal, maka dia tidak wajib. Taruhlah misalnya ada orang meninggal, ya, kemudian jam 6 kurang 10 menit, ya, terakhir besok misalnya yang lebaran hari Jumat misalnya, atau yang lebaran hari Sabtu, pokoknya hari terakhir sebelum malam takbiran kok dia meninggal dunia, maka dia tidak wajib zakat. Ya, misalnya dia sudah keluarkan zakatnya tanggal 27 misalnya, 27 Ramadan dia sudah keluarkan zakatnya, maka orang yang berhak menerima tadi itu wajib hukumnya mengembalikan. Nah, ini apa resikonya? Kalau takjilul fitri itu ya mendahulukan kewajiban, karena kewajibannya harus ketika dia sudah masuk dia mendapati akhir dari bulan Ramadan, ya. Jadi kalau meninggalnya setelah maghrib, taruhlah setelah maghrib baru dia zakat fitrah wajib hukumnya. Karena apa? Karena dia sudah mendapati hari terakhir di bulan Ramadan, waktu-waktu terakhir, maghribnya tadi itu, maghribnya Ramadan terakhir, dia masih mendapati waktu itu, maka dia wajib hukumnya zakat fitrah. Tapi kalau ada orang meninggal sebelum maghrib, maka dia tidak wajib. Berbeda dengan orang kalau lahir. Kalau bayi yang baru lahirnya itu taruhlah setelah maghrib, ya, setelah maghrib dia baru lahir, maka dia tidak wajib zakat. Karena apa? Karena tidak mendapatkan hari terakhir tadi itu, ya. Tapi kalau dia lahirnya sebelum maghrib hari terakhir bulan Ramadan, maka dia wajib zakat fitrah. Pokoknya orang harus hidup, ya, gampangnya itu hidup ketika maghrib hari terakhir bulan Ramadan, ya. Kalau hari terakhir bulan Ramadan dia hidup, maka dia wajib zakat, ya. Kalau meninggal, berarti kalau meninggalnya sebelum maghrib, berarti kan sudah nggak hidup nih, nggak mendapatkan kehidupan ketika hari terakhir, maka dia nggak wajib zakat, ya. Nah, kalau bayi lahir setelah maghrib misalnya, maka juga tidak wajib zakat. Nah, itu sebabnya maka takjil, ya, takjil zakat fitri ini dibolehkan, ya, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, ya, jumhur itu menyatakan boleh.
Cuman bolehnya itu berbeda-beda. Ya, kalau Imam Abu Hanifah membolehkan orang mendahulukan ya lekas-lekas bayar zakat itu bahkan sebelum Ramadan. Ya, misalnya ada orang, wah saya mau bayar zakat fitrahnya itu ketika bulan Sya'ban, belum Ramadan, udah saya bayar nih, ya zakat fitrah saya, boleh kalau menurut Imam Abu Hanifah. Ya, pokoknya meskipun sebelum bulan Ramadan, mutlak, pokoknya boleh kapan saja. 2 tahun lagi saya sudah bayar zakat fitrah saya, misalnya, menurut Imam Abu Hanifah boleh. Ya, menurut Imam Malik, Imam Ahmad, yang dibolehkan itu cuma 2 atau 3 hari saja. Ya, 1, 2, 3, maksimal 3 hari sebelum sholat id. Ya, taruhlah berarti tanggal 27, gampangnya gitu, 27. Ya, orang sudah boleh bayar zakat fitrah. Nah, cuman kalau mengikuti Imam Malik, Imam Ahmad, ini juga susah ini. Ya, orang-orang mudik kan besok apa? Puncak arus mudik tanggal berapa? 20 apa 19 itu. Itu kan berarti masih 4 hari lagi itu ya. Ini susah ya. Orang sekarang saja sudah susah. Di tempat tinggal saya itu sudah banyak orang yang pulang kampung. Panitia zakatnya padahal belum terkumpul semua. Jadi akhirnya repot juga itu ya. Nah, yang enak menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membolehkan zakat fitrah itu yang penting ditunaikan di bulan Ramadan. Meskipun mulai baru tanggal 1. Ya, sudah tanggal 1, orang sudah boleh bayar zakat fitrah. Cuman tadi itu resikonya kalau kemudian dia meninggal, maka orang yang menerima zakat harus mengembalikan. Kan cuma zakat fitrah doang, cuma segitu doang. Anggaplah sedekah. Ya kan niatnya bukan sedekah, niatnya kan zakat fitrah. Ya udah, maksudnya ya diniatkan aja oleh yang hidup. Ya nggak bisa, orang yang dulu yang niat itu yang meninggal itu, maka harus dikembalikan kepada keluarganya sebagai tirkah atau menjadi harta warisan, ya itu. Ya, kecuali kalau kemudian keluarganya ya sudah saya balikin lagi ke ente sebagai sedekah sunnah bukan dari orang yang meninggal, tapi dari orang yang hidup, karena itu menjadi tirkah, menjadi harta warisan. Ya, nah ini. Jadi sekali lagi, kalau takjil zakat fitrah, ya menurut Imam Abu Hanifah bebas mau kapan saja, ya nggak ada batasan. Mau 3-4 tahun lagi sudah dibayar zakat fitrahnya ya boleh. Ya, menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik, Imam Ahmad, ya 2-3 hari ya sebelum pelaksanaan. Dan menurut Imam Syafi'i boleh yang penting di bulan Ramadan. Nah itu untuk zakat fitrah. Tapi kalau fidyah itu nggak boleh ditunaikan sebelum waktunya. Ya, misalnya ada orang bayar fidyah, ya, nih bayaran fidyah saya untuk 1 bulan. Misalnya orang yang sudah sepuh nggak kuat untuk puasa, kemudian ya udah, ini bayar satu bulan puasa bayar fidyah. Baru tanggal 1 Ramadan nggak boleh. Ya, karena apa? Karena wajibnya bayar fidyah itu harus berlalunya kewajiban puasa tersebut. Ya, misalnya kalau mau bayar fidyahnya itu per hari, maka tanggal 1 setelah sholat maghrib baru ditunaikan fidyahnya. Ya, atau nanti setelah selesai Ramadan. Pas Ramadan selesai malam takbiran, ini saya serahkan fidyah saya selama 1 bulan. Tapi kalau fidyahnya itu ya masih ada 5 hari lagi baru lebaran, dia bayar fidyah selama 1 bulan, yang sah cuma 25 hari itu. Ya, karena yang sah hanya yang sudah dilalui, hari yang sudah dilalui. Itu bedanya fidyah dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah boleh didahulukan, tapi kalau kalau bayar fidyah tidak boleh mendahului harinya, ini nggak boleh. Jadi harus sudah berlalu hari baru kemudian membayar fidyah. Ya. Baik, kita lanjutkan hadisnya.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri dari Wali Ibni Addi wa Daruqutni, menurut riwayat Ibnu Addi dan Daruqutni bi isnadin dhaif, ughnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Ughnuhum maksudnya cegahlah atau cukupkanlah ya oleh kalian anit tawafi, dari orang yang orang yang mondar-mandir hilir mudik ke rumah orang hadzal yaum, pada hari itu. Maksudnya apa? Nabi Muhammad menyarankan agar orang kalau bayar zakat fitrah itu hendaklah jangan setelah sholat Id. Kenapa? Kata Nabi, hendaklah kalian itu mencukupkan orang-orang fakir miskin itu agar mereka pada hari raya Idul Fitri itu mereka tidak sibuk meminta-minta dari rumah ke rumah. Ya, karena dia nggak punya makan, nggak punya bahan makanan, akhirnya kemudian meminta dari rumah ke rumah. Maka Nabi memerintahkan zakat fitrah itu agar ditunaikan sebelum sholat. Ya, ditunaikannya sebelum sholat itu artinya agar orang-orang fuqara masakin itu mereka mempunyai bahan makan sehingga tidak perlu lagi meminta-minta pada hari itu. Nah, ini pentingnya zakat fitrah itu. Itu sebabnya Nabi kalau melaksanakan sholat Idul Fitri itu berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri hendaknya ditunaikan itu agak siang. Kenapa? Karena tujuannya agar orang diberi kesempatan untuk bayar zakat tadi itu. Bagi mereka yang belum zakat fitrah, maka mereka kemudian habis sholat subuh itu kemudian ke rumah-rumah orang fuqara masakin untuk membayar zakat fitrah. Nah, itu sebabnya sholat idnya itu agak siang. Ya, taruhlah misalnya 7:30 atau jam 8. Tapi kalau di samping bahwa orang ketika datang untuk melaksanakan sholat id itu dianjurkan makan terlebih dahulu, ya, makan terlebih dahulu. Jangan dalam keadaan belum sarapan, ya. Karena apa? Karena dianjurkan sholat Idul Fitri itu sholatnya lama, khutbahnya lama. Ya, sholatnya agak lama ya lama, jangan sampai kemudian kayak viral orang sampai di imamnya dipukul gitu ya, karena kelamaan gitu ya. Artinya dianjurkannya itu memang yang lama. Kenapa kok dianjurkan lama? Agar orang yang khutbah itu memberikan nasihat kepada orang yang sudah selesai puasa. Maksudnya nasihat apa? Ini kan kita selama 1 bulan ini ya mengekang hawa nafsu. Itu kan iblis, itu kan ketika sudah tidak dibelenggu lagi, kan akan itu? Ibarat orang habis sakit kemudian sembuh kan maruk ya. Makan itu apa saja dimakan gitu ya. Iblis itu akan begitu. Setelah 1 bulan nggak bisa menggoda orang yang berpuasa itu, ini sudah saatnya nih, sikat, gitulah. Khotibnya dianjurkan untuk memberi nasihat, ya, antara lain itu. Juga terkait dengan amaliyah Ramadan, ya. Jadi mengingatkan bahwa kita ibadah di bulan Ramadan itu jangan cuma ibadah ketika mau sholat, mau jamaah itu ketika Ramadan saja. Ya, artinya setelah Ramadan ya udah nggak pernah lagi kelihatan di masjid misalnya, ya. Jangan seperti itu. Kita ini menjadi hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan, ya. Kalau hamba Allah, Allah itu ada kapan saja, ya. Mau Ramadan mau bukan Ramadan, Allah tetap ada. Tapi kalau kita jadi hambanya Ramadan, ya beribadahnya ketika bulan Ramadan, ngaji ketika Ramadan, tahajud ketika Ramadan, witir ketika Ramadan, ya, sedekah ketika Ramadan doang. Habis Ramadan enggak semua. Nah, itu enggak boleh begitu. Nah, anjuran untuk seperti itu, menasehati itulah sehingga butuh waktu lama. Karena waktunya lama, orang datang ke sholat id itu hendaknya makan dulu biar tidak kelaparan. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha sebaiknya yang penting sudah masuk waktu duha. Ya, ketika sebelum berangkat nggak usah makan, nggak usah minum.
Ya, orang kalau mau sholat Idul Adha itu, karena apa? Yang paling baik dia dalam keadaan pergi sholat Idul Adha dalam keadaan tidak makan tidak minum, nanti agar cepat sholatnya agak cepat, khutbahnya juga agak cepat, kemudian segera memotong kurban, lalu kemudian dibagikan, ya, dimasak, dan itulah makanan pertamanya orang yang berkurban itu keberkahannya. Nah, itu sebabnya maka berbeda kalau sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha. Oh ya, sebentar tadi, bahwa zakat fitrah itu wajib bagi orang yang memiliki makanan dalam sehari semalam ketika tanggal 1 Syawal. Nah, itu sebabnya kalau di Indonesia mungkin sudah nggak ada orang nggak wajib zakat fitrah, nggak ada. Ya, artinya apa? Orang kalau memiliki makanan untuk sehari semalam, ya, maka dia wajib zakat. Meskipun orang fakir, orang miskin. Ya, kan di Indonesia orang fakir miskin masa iya sih nggak punya beras, ya, untuk dimakan, ya, untuk sehari semalam. Artinya apa? Sehari semalam itu taruhlah misalnya menghabiskan beras 1 liter misalnya. Artinya kalau dia lebih dari itu, punya kelebihan dari yang dia makan, maka dia wajib zakat fitrah. Meskipun misalnya hanya 1,5 liter, maka zakat fitrahnya yang 1,5 liter itu kelebihannya. Kan orang zakat fitrah itu ada ukuran tadi 1 sok itu. Tapi bagi orang yang nggak punya, yang kewajibannya ya tetap melekat asal dia punya kelebihan sesuai dengan kemampuan dia. Dia nggak punya beras, adanya 1,5 liter misalnya, sementara yang dipakai 1 liter sehari itu, maka zakat fitrahnya ya berarti 1,5 liter. Ya, kecuali kalau kemudian ada orang zakat fitrah kepada orang itu, akhirnya dia mendapatkan, banyak berkarung-karung beras misalnya, maka dia menjadi wajib. Ya, artinya kalau sebelum sholat id ternyata dia mendapatkan bagian dari Masjid Al-Barkah misalnya 10 kilo beras misalnya, maka dia wajib zakat fitrah bagi fakir miskin tadi itu. Lah kan saya menerima zakat dari orang lain, ya, masa saya juga membayar zakat? Iya, karena zakat fitrah itu pokoknya jika ada orang punya kelebihan makanan 1 hari 1 malam di bulan tanggal 1 Syawal itu, maka dia berkewajiban untuk zakat fitrah. Zakat fitrahnya ya sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia ada sampai, kalau sekarang kan 3 kilo misalnya, ya, kalau bisa 3 kilo ya 3 kilo. Kalau nggak mampu, adanya cuma 1 kilo, yang bayar zakat fitrahnya 1 kilo itu, ya, itu. Jadi sesuai dengan kemampuan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiya fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabibin, ya. Kami biasa memberikan zakat ketika zaman Nabi itu 1 sok min ta'amin dari bahan makan, aw sa'an min tamrin atau 1 sok kurma, aw sa'an min sya'irin atau 1 sok gandum, aw sa'an min zabibin atau 1 sok zabib itu kismis, ya, anggur kering. Nah, dari sini maka para ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu adalah bagi makanan pokok, ya. Jadi makanan pokok dulu zaman Nabi itu ya kurma, anggur, gandum, ya. 3 jenis makanan itu, ya. Jadi kurma, anggur, gandum. Nah, dari ini maka para ulama kemudian selain Imam Abu Hanifah bahwa zakat fitrah itu dari bahan makanan penduduk setempat, ya. Kalau di Indonesia umumnya berarti pakai beras, ya. Kalau zakat fitrah pakai uang boleh enggak? Menurut jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tidak boleh. Ya, satu-satunya mazhab yang membolehkan pakai qimah itu pakai uang adalah Imam Abu Hanifah. Ya, kenapa? Kan zaman Nabi memang nggak ada uang, salah. Zaman Nabi sudah ada uang namanya dinar dan dirham, uang emas dan uang perak. Tapi Nabi tidak menyebutkan di sini bahwa, ya, yang beliau memerintahkan untuk membayar zakat itu nggak ada pakai dinar, pakai dirham, nggak ada.
ya, pakainya adalah makanan korma atau anggur atau gandum. Berarti apa? Itu berarti makanan pokok, qutul bilad, ya, makanan pokok negeri setempat atau penduduk setempat. Jadi bukan dengan uang, ya. Ya, yang dengan uang adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Abu Hanifah membolehkan orang zakat fitrah pakai uang? Alasannya Imam Abu Hanifah karena dulu zaman Nabi orang itu jarang orang jualan makanan itu, ya, nggak ada warung, gampangnya begitulah, ya, jarang orang jualan makanan itu. Orang rata-rata mau makan ya masak sendiri, ya, akan nggak ada yang dibeli. Itu sebabnya maka uang itu nggak penting, yang penting itu ada beras, kan gitu. Ya, ada orang kaya raya, ya, uangnya banyak, tapi nggak punya beras, kira-kira bisa makan uang? Zaman dulu seperti itu, jarang orang jualan itu. Itu sebabnya maka Nabi memerintahkan zakat fitrah itu berupa bahan makan, ya, bukan uang. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dalihnya yang enggak, zaman sekarang kan sudah banyak, apalagi orang lebih senang menerima uang daripada beras, iya. Kalau uang kan bisa dipakai apa saja. Kalau beras repot nanti jual dulu dan seterusnya. Kalau dikasih uang lebih senang, ya. Nanti bisa bikin bisa beli kue, beli minyak, ya, beli baju, beli apa lagi, ya. Beli kuota, ya, pulsa, ya. Jadi dipakai untuk yang lain gitu, ya. Nah, maka Imam Abu Hanifah membolehkan. Cuman sayang begini, ya. Kadang-kadang ada orang yang zakat fitrahnya itu kemudian yang pakai uang tapi mengikuti zakat fitrahnya menurut Imam Syafi'i. Karena apa? Satu soknya menurut Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah itu beda, ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad sama, ya. Kira-kira kalau di Indonesia beras itu ya 2,5. Jadi 2,5 kilo sampai 3 kilo, ya. Nah, karena kan ukuran satu sok Nabi itu menyatakan satu sok itu 4 beginian. Nah, 4 genggaman itu kan susah, ya. Ukurannya kan susah. Genggamannya Nabi itu seberapa gedenya itu kan beda-beda. Itu sebabnya nanti orang Irak, orang Mesir, ya, orang Baghdad itu beda-beda liter atau liter kalau zaman sekarang. Kalau dulu kan ukuran itu beda-beda, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan timbangan kilo maupun liter seluruh dunia sama. Kalau dulu enggak, ya. Jadi beda-beda masing-masing negara itu beda-beda. Nah, sehingga kemudian para ulama berbeda mengkonversinya zaman sekarang itu beda-beda, ya. Setidaknya 2,5 kilo. Tapi kalau mau aman, ya, beras di Indonesia kalau zakat fitrah itu ya 3 kilo, ya. 3 kilo. Kerajaan Arab Saudi itu, ya, Darul Ifta itu menetapkan, kalau dulu ditetapkannya 2,75. Sekarang itu ditetapkan 3 kilo lah, ya, biar aman, ya, biar aman. Jadi orang kalau zakat fitrah itu 3 kilo, 2,5 sampai 3 kilo. Nah, yang lebih aman adalah 3 kilo. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya, itu berbeda. Ya, kalau tadi bahwa Imam Syafi'i itu kira-kira 2,5 sampai 3 kilo ukuran satu sok, maka kalau Imam Abu Hanifah itu 3,8 sampai 4 kilo. Ya, jadi kalau seandainya ada orang kemudian zakat fitrahnya menggunakan uang, maka kan berarti mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, bayarnya harus 4 kilo. Ya, taruhlah tadi kalau 2,5 kilo itu bayar 30.000 misalnya. Nah, kan berarti 1 kilonya berapa itu? Atau gampangnya, ya, sekilo 10.000 misalnya. Kalau 2,5 itu 25 sampai 30.000, maka kalau kalau menurut Imam Abu Hanifah berarti kan 3,8 sampai 4, berarti ya 38.000 atau 40.000. Jadi berbeda, ya, hitungannya. Jadi kalau mau mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, ya ikut secara keseluruhan, ya, hitungan ukurannya juga ngikut Imam Abu Hanifah,
barang yang dikeluarkan untuk zakat fitrah boleh pakai uang, ya juga ngikut Imam Abu Hanifah. Jangan ukurannya ngikut Imam Syafi'i, tapi mengeluarkannya pakai uang. Ya, Imam Syafi'i 2,5 kilo, ya berarti 25.000 misalnya. Nah itu jangan begitu ya. Kalau mau Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i semua ya. Itu jangan dicampur-campur. Itu jadi sekali lagi bahwa zakat fitrah itu ya dikeluarkan adalah satu sok ya, satu sok beda-beda ya pendapat Imam Abu Hanifah yang paling banyak ya, jadi 3,8 kilo sampai 4 kilo. Baik, kita lanjutkan wa fi riwayatin auso'an min akitin ya, atau satu sok dari akid. Akid itu susu kering ya, keju ya. Nah, itu karena dulu bahan makanan ya, bahan makanan zaman Nabi itu yaitu keju ya, susu kering itu. Qala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhriju fi zamani Rasulillah ya. Aku tidak mengeluarkannya kecuali yang aku keluarkan pada zaman Rasulullah. Artinya selain itu, selain bahan makanan yang telah disebutkan itu, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah untuk selainnya. Maksudnya di sini adalah ini yang dijadikan dalil oleh para jumhur bahwa zakat fitrah itu tidak bisa menggunakan uang ya, karena harus berupa makanan dan bahan makan ya. Tidak boleh apa makanan bentuk mateng, nggak boleh ya, harus berbentuk mentah. Kenapa kok nggak boleh mateng? Karena zakat fitrah itu biar bisa tahan lama. Kalau berupa makanan misalnya nasi padang, zakat fitrahnya pakai kotak nasi padang, ya kan cuman untuk 1 hari itu paling makan. Ya, seberapa sih kuatnya orang makan itu ya, paling 2 juga sudah kenyang. Nah, itu sebabnya maka kalau bahannya bahan mentah kan bisa untuk beberapa hari. Nah, itu tujuan utama bahwa zakat fitrah ya itu menggunakan bahan makan yang masih mentah ya, bukan yang sudah matang ya, gitu. Makanya kalau ada orang zakat fitrah kemudian pakai minyak, pakai mie, pakai apa? Dendeng, pakai apa lagi itu? Sarden. Nah, itu bukan zakat fitrah itu ya, itu bagi-bagi sembako. Ya. Nah, kecuali kalau orang mau jadi anggota dewan gitu. Nah, kirim parcel biasanya kan begitu ya. Ya biar dipilih gitu. Wali Abi Dawud la ukhriju abadan illa so'an ya, aku tidak mengeluarkannya selama-lamanya kecuali satu sok tadi ya. Jadi dari bahan makan itu. Baik, hadis yang terakhir. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi ya. Rasulullah memfardukan zakat fitrah itu tuhratan sebagai pembersih lis-shaimi bagi orang yang berpuasa minal lahwi dari sesuatu yang sia-sia ya, warrafati dan ucapan yang kotor. Artinya apa? Fungsi dari zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari sesuatu yang kesia-siaan. Apa itu sia-sia? Artinya kita ketika bulan Ramadan menyia-nyiakan waktu, nggak ngapa-ngapain, cuman diem doang, apalagi kemudian main gaple gitu ya. Itu kan sia-sia itu. Zakat fitrah itu tujuannya untuk membersihkan dari kesia-siaan tadi itu. Warrafati, dan kalau berkata-kata yang kotor ya, mencaci, memaki orang, berkata dusta dan seterusnya. Itu menjadi penebus dosa dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, warrafat. Wa tu'matan lil masakin, tujuan dari zakat fitrah itu untuk memberi makan orang-orang miskin. Artinya orang-orang miskin itu agar dia tidak meminta-minta, ya. Faman addaha qabla sholati, siapa yang melaksanakannya sebelum sholat, fayya zakatun maqbulah, maka itu menjadi zakat yang diterima, menjadi zakat fitrah. Waman addaha ba'da sholat, orang yang mengeluarkannya setelah sholat id, fahiya sodaqatun minas sodaqat, maka itu hanya menjadi sodakoh dari sedekah-sedekah yang lain.
bukan termasuk zakat fitrah. Tapi bagaimana kalau apa kemudian ya udah kalau gitu nggak usah zakat kalau udah kadung udah sholat, enggak, maksudnya bahwa itu jadi hanya sedekah biasa. Tapi kewajiban orang tetap ya mengeluarkan zakat ya, walaupun menjadi kodok ya, bayar utang ya. Jadi jangan kemudian udah nggak ada lagi orang yang menerima zakat ya sudah nggak usah bayar ya, nggak begitu, tetap diwajibkan ya. Nah, saya ingat cerita Pak Haji Namud bahwa orang zakat fitrah itu memang sebaiknya itu jangan disepelekan. Kadang-kadang kan ada orang ketika membayar zakat fitrah nyuruh anaknya, nyuruh pembantunya, ya. Kewajiban zakat fitrah itu kewajiban bagi kepala keluarga. Jadi bapak-bapak yang menjadi kepala keluarga yang datang langsung ke masjid untuk bayar zakat fitrah. Ya, ini karena apa? Jadi panitia yang ada di masjid itu bukan orang yang mau kita santuni. Ya, tapi kita minta tolong agar nanti zakat fitrah kita didistribusikan kepada mustahik zakat. Oleh karenanya, karena kita minta tolong, kira-kira pantas enggak? Kalau kita minta tolong kepada panitia, minta tolong kepada orang lain misalnya, kita suruh pembantu kita suruh anak kita, udah begitu pakaiannya pakai celana bolong-bolong misalnya begitu, kan nggak baik itu. Maka sebaiknya ketika zakat fitrah itu, kalau dulu para ulama memang begitu ya, ketika mereka zakat fitrah itu mereka mandi dulu, mau bayar mau mandi, pakai pakaian rapi ya, pakai wangi-wangian, kemudian datang. Karena apa? Zakat ini kewajiban ya, rukun Islam. Jangan kemudian disepelekan, ya udahlah ya, pakaiannya compang-camping ya, lusuh ya, habis pergi dari mana belum mandi, bau dan sebagainya. Enggak begitu caranya. Ya, karena zakat ini membersihkan kita, maka kitanya juga harus sudah bersih. Kita siap ya, jangan kemudian gampangnya zakat fitrah ini menjadi pewangi bagi kita ya. Orang yang puasa tadi kan ya, kotor kata-katanya, dusta dan seterusnya, maka ini menjadi pembersih, menjadi pewangi. Nah, kalau orang pakai pewangi itu kan mestinya orangnya juga harus bersih ya. Ada orang minyak wanginya mahal, 1 gramnya 500.000, dianya kotor ya, habis kerja kotor, kena debu, kemudian disemprot pakai minyak wangi. Kira-kira gimana? Membersihkan diri dulu, baru pakai minyak wangi yang mahal itu. Ya, itu baru mantap. Jangan kemudian kotor pakai minyak wangi. Ya minyak wanginya kalah dengan bau tubuhnya yang kotor tersebut. Ya, jadi sekali lagi zakat fitrah itu jangan disepelekan. Mau datang ke masjid pakaian yang rapi, ya. Bila perlu mandi dulu ya, siap ya untuk melaksanakan itu ya. Nah, ini baiknya seperti itu. Jadi jangan kemudian cuma nyuruh pembantu, ini zakatnya si A enggak begitu caranya ya. Karena apa? Karena kita minta tolong tadi, minta tolong kepada panitia, ini zakat saya tolong nanti didistribusikan kepada mustahik. Jadi jangan kemudian dengan cara apa adanya ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya atau cukup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kembalian zakat ini kan sekarang kan random nih. Karena panitia, kalau itu kan detail. Satu orang ketemu orang ini sudah zakat beliau. Kalau dulu sama panitia ini gimana? Kalau dia meninggal sebelum dikembalikan ke zakatnya, ini seperti apa nih? Karena kan tulis foto panitia itu berarti tertuju dengan individu dengan sahih ketemu bayar zakat. Jadi kalau dengan panitia pertama, yang kedua kan saudara kita kan ada yang di bawah kota, ada yang di Madi, di luar negeri. Dan itu kalau kita ini
Indonesia nih, dia kirim ke panitia, saya boleh pakai pasar. Ya, pertama dia udah niat mau ini untuk keluarganya, dia transfer. Ya. Terus untuk yang kedua, wajib pakai kaki. Ya. Baik, yang pertama tentang distribusi zakat. Ya, distribusi zakat itu terserah dari panitia. Jadi tidak mesti kemudian pembagian itu, taruhlah misalnya pembagian orang yang mustahik, yang berhak menerima zakat itu kan ada 8 asnaf itu ya, fuqara, masakin, gharim, sabilillah, ibnu sabil, ya, mu'alaf dan seterusnya itu riqab. Nah, mereka yang berhak menerima zakat itu tidak mesti kemudian bagiannya sama. Ya, jadi panitia boleh kemudian kan zakat tadi dari banyak masyarakat kemudian terkumpul, taruhlah uang ya, misalnya terkumpul 150 juta. Nah, bagaimana cara membagi itu? Ya, pembagian itu apa? Selama itu dianggap maslahat untuk orang yang berhak menerima itu, maka diperbolehkan. Ya, bahkan para ulama menyatakan bahwa seandainya ada orang zakat fitrah itu banyak orang, zakat fitrah kepada satu orang doang, ya, satu orang doang, maka itu tetap sah. Ya, misalnya ini ada panitia zakat di masjid ini, kemudian uangnya diberikan kepada orang yang memang miskin banget gitu ya. Kemudian uangnya dikasih kepada dia semua, itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Walaupun yang baik karena redaksi di dalam ayat itu ya, di dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, menggunakan sigotnya jamak. Ada ulama yang menyatakan karena sigotnya jamak maka setidak-tidaknya untuk 3 orang. Tapi kalau jumhur menyatakan seandainya satu saja itu sudah boleh, itu boleh ya. Misalnya satu keluarga saya ada 7 orang, kemudian saya zakatkan kepada 1 orang saja, ya nggak apa-apa, boleh saja, ya boleh saja. Nah itu. Nah artinya kalau distribusi itu dan tidak mesti harus rata, nggak mesti semua sama misalnya. Kecuali para ulama menyatakan kalau distribusi zakat itu oleh pihak aparat pemerintah. Misalnya ditetapkan oleh aparat pemerintah, nah maka kewajibannya harus dibaginya sama rata. Ya, misalnya orang fakir di sini mendapatkan taruhlah misalnya 100.000 misalnya, uang 100.000, maka semuanya sama 100.000. Ya, kenapa? Karena kalau zakat itu didistribusikan oleh orang yang punya jabatan, itu jangan sampai kemudian menimbulkan kecemburuan. Mentang-mentang dulu waktu pilkada, pilpresnya nggak milih, dikasihnya cuma dikit. Giliran tim sukses dikasih yang banyak. Biar nggak begitu. Maka diwajibkan untuk rata, untuk sama. Tapi kalau bukan aparat pemerintah, misalnya masjid ini ya, ketua DKM misalnya, kemudian yang blok ini dikasihnya banyak, yang blok sana enggak, ya boleh-boleh aja, enggak apa-apa. Enggak harus rata, enggak harus sama. Misalnya pertimbangannya, ini karena dia ini sering ke masjid, sering ikut ngaji, ya udah dikasih lebih banyak. Ya enggak apa-apa, boleh aja. Ya, karena memang enggak ada kewajiban untuk harus rata, itu enggak ada. Ya, jadi boleh kalau bukan pemerintah, ya. Tapi kalau aparat pemerintah maka harus sama, karena itu ada kaitan dengan berbuat adil kepada aparat di bawahnya atau warganya. Tapi kalau masjid kan nggak ada kriteria, nggak ada tanggung jawab wewenang itu, ya. Yang kedua tentang pelaksanaan zakat. Zakat itu diambil dari penduduk setempat dan didistribusikan untuk penduduk setempat. Maka tidak boleh menurut jumhur ulama naqluz zakah, itu nggak boleh. Misalnya kita tinggal di Cirende, zakat kita kasih ke saudara kita yang ada di mana, di Jasinga misalnya gitu ya, di Bogor misalnya, nggak boleh. Karena apa? Karena zakat itu untuk setempat. Beda dengan infak sedekah. Kalau infak sedekah mau apa saja, mau di tempat yang jauh terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau zakat fitrah harus kepada penduduk sekitar.
ya, diambil dari penduduk sekitar, didistribusikan kepada penduduk sekitar, bukan kemudian kepada orang yang jauh. Silahkan kalau mau yang jauh itu ya, itu untuk infak sedekah yang lain, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah dari tempat itu. Ya, karena itu maka kalau ada orang tinggal, misalnya kan banyak itu orang Indonesia misalnya ya, tinggalnya di luar negeri misalnya ya, kemudian di Jepang, bertahun-tahun di Jepang, zakat fitrahnya kemudian diberikan ke Indonesia, nggak boleh, kecuali kalau memang di Jepang nggak ada orang yang berhak nerima. Ya, 8 asnaf itu nggak ada, orangnya kaya semua, ya, kebetulan ada orang miskin tapi bukan orang Islam, ya kan nggak boleh. Zakat itu harus kepada orang Islam, ya. Beda dengan infak sedekah sih bebas. Kalau infak sedekah mau kepada orang kaya sekalipun boleh. Kalau zakat hanya diberikan kepada 8 asnaf itu saja, ya. Artinya orangnya harus orang Islam, nggak boleh kemudian orang kafir, nggak boleh. Ya, itu sebabnya maka pemindahan zakat itu baru dibolehkan jika di tempat itu sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Ya, selama masih ada maka harus ya mengutamakan harus ada di situ dulu. Ya, jangan kemudian dipindahkan zakatnya itu ke yang lain, ya, ke tempat yang lain. Nah, termasuk di dalam zakat itu, saya setuju kalau zakat fitrah itu lebih baik ke masjid. Ya, karena apa? Kenapa kok ke masjid? Di dalam ayat Al-Quran itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ada kata-kata wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ya, zakat itu kata Allah dalam Al-Quran itu, ya, wasolli alaihim, dan sholat, maksudnya sholat di sini doakanlah orang yang membayar zakat itu. Inna sholataka sakanul lahum, karena doamu itu menenangkan hati mereka. Itu sebabnya maka kalau ada panitia kan biasanya ada itu ya, ada kayak semacam ijab kabul gitu ya. Saya terima zakatnya fulan bin fulan ya, dengan keluarga bla 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 bla. Nah, kemudian habis itu didoakan ya. Ya, ajarakallahu fima anfaqta wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Nah, doa begitu. Nah, tujuannya apa? Karena mendoakan ini ya. Ajarakallahu fima anfaqta, ya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau infakkan, apa yang engkau keluarkan, ya, wa baraka fima abqaita, dan semoga Allah memberikan keberkahan yang masih ada pada dirimu, ya, wa ja'alahu laka tahuran, dan mudah-mudahan Allah menjadikan ya sedekahnya atau zakatnya tadi itu menjadi pensuci bagi kamu. Nah, doa seperti ini penting, ya, sehingga panitia itu mendoakan begitu kan. Nah, ada semacam ijab kabul. Walaupun ini ijab kabul nggak ada ketentuan harus begitu, enggak, ya. Hanya sebaiknya ya ketika zakat fitrah itu jadi ada serah terima. Kan tadi karena orang yang menzakat, muzakinya itu menyerahkan kepada panitia. Jadi ada serah terima dan kemudian didoakan, ya, agar mendapatkan keberkahan, agar diberi pahala dan menjadi pensuci, pembersih, ya, bagi orang yang mengeluarkan zakat. Kalau langsung kepada orang, ya, kepada fakir miskin misalnya, kan kadang-kadang ya fakir miskinnya juga nggak tahu doanya, ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang kemudian nggak mau nerima, ya. Kalau zakat nggak mau. Ini zakat saya. Nah, enggak, saya nggak mau terima zakat. Nah, itu sebabnya maka zakat fitrah itu tidak perlu, atau zakat yang lain tidak perlu harus disampaikan kepada orang, ini zakat saya, nggak perlu. Karena kewajibannya itu yang mengeluarkan zakat, yang penting kan niatnya dari orang yang berzakat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Nah, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Nah, yang penting niat muzakinya, ya, bukan kemudian penerima harus tahu ini zakat. Enggak harus, ya. Karena apa? Karena ada orang boleh jadi kalau dikasih zakat itu merasa tersinggung. Iya, memang gua miskin. Kan gitu. Daripada begitu sebaiknya nggak usah diberitahu. Ya, pokoknya ini apaan ini? Ya udah terima aja gitu. Apa? Terima aja apa? Kalau zakat saya nggak mau, misalnya begitu. Ya, ini nanti menyinggung orang. Ya, jadi itu. Ya,
Ya, kadang-kadang ada kan juga yang begitu itu. Cuman gengsi gitu ya, gengsi dianggap miskin gitu ya. Walaupun ngarep juga. Ya, giliran dikasih ini zakat enggak, baru dia terima kan berarti ngarep juga ya. Ya kalau mau ya kalau diterima apapun ya. Karena orang yang menerima zakat itu bukan kemudian dianggap sebagai orang yang rendahan, enggak ya. Bahkan boleh jadi orang yang menerima zakat itu lebih baik daripada orang yang memberi zakat. Ya kalau dia menyenangkan, dia senang ya. Orang yang memberi zakat itu kan biasanya orang itu kan senang kalau bisa memberi. Kemudian dia nyari-nyari orang yang berhak nerima, nggak ada yang mau nerima. Ya, akhirnya kemudian ada orang yang mau nerima, kan dia akan senang. Bukankah menyenangkan orang lain itu pahalanya besar? Ya, jadi jangan kemudian malah tersinggung dikasih zakat. Kalau Anda nggak mau ya nggak apa-apa, nanti diberikan aja kepada orang lain. Ya udah saya terima kasih zakatnya. Habis itu saya nggak mau, masa saya mau makan harta zakat misalnya. Habis itu dibagikan ke orang lain nggak apa-apa. Yang nggak boleh menerima zakat itu cuman keluarganya Nabi Muhammad saja. Ya, keluarga anak keturunan Nabi Muhammad nggak boleh menerima zakat. Ya, hanya keluarga Nabi saja. Nah, kalau kita hidung pesek semua kok nggak mau terima zakat itu nggak ya. Jadi terima saja. Kalau kita berhak menerima zakat ya sudah terima saja. Nanti kalau kita nggak mau memakainya ya silahkan diinfakkan kepada orang lain, itu kan lebih baik lagi ya daripada nanti membuat sedih orang yang membayar zakat. Nah, tapi zakat tadi itu jadi tidak mesti semacam ada akad, sehingga kalau orang pakai transfer ya zakatnya, kalau sekarang kan banyak itu ya aplikasi kris, yang sekarang banyak dipalsukan orang. Saya juga heran ini modus orang melakukan penipuan, pencurian itu macam-macam ya. Saya ada di Cibubur itu sampai ada orang yang modusnya mau memberikan santunan ya. Jadi ada Metro TV itu ngasih santunan, ada penduduk ya diminta untuk anak-anak yatim ada 5 mobil ya, disuruh ke sana, udah disuruh nyewa pokoknya nanti ketika di Metro TV dikasih uangnya santunan, anak-anak yatimnya diajak semua ya. Giliran ketika di sana ya itu orangnya pura-pura nelpon pengurus Metro TV itu, pinjem HP-nya orang yang membawa anak-anak tersebut, pinjem. Habis itu nggak kelihatan lagi. Jadi nggak ada santunan, dia ketipu, nyewa mobil, bawa anak-anak. Itu sadis banget itu ya, keterlaluan itu. Ya, jadi HP-nya diambil ya, diminta uang dan seterusnya. Ya dia nggak dapat apa-apa itu anak-anaknya. Nah, ini kan sama itu dengan yang kris itu ya. Yang di masjid-masjid diganti barcode-nya ternyata ke dia, itu kan keterlaluan itu. Kurang ajar banget. Ya. Ya walaupun orang yang mengeluarkan uang yang nggak sia-sia ya tetap akan diterima oleh Allah. Kan yang salah ya yang mencuri itu yang salah ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya zakat pakai transfer misalnya boleh nggak ya? Tadi zakat itu sebaiknya di tempat di daerah tempat tinggal ya. Jangan mengeluarkan zakat di tempat yang lain, sebaiknya begitu. Walaupun kecuali kalau memang nggak ada yang berhak menerima di situ ya. Tapi kalau infak sedekah yang lain selain zakat silahkan mau zakat di mana saja. Tapi sebaiknya kalau zakat itu ya di tempat tinggal tersebut ya. Itu Allahu a'lam bishawab. Ya. Tadi tempat tinggal atau tempat mencari penghasilan. Karena kayak gubernur saya ini kan bukan di tempat tinggal, juga di luar Jawa. Itu saya membayar zakat di tempat saya bekerja. Terus saya di tempat rumah saya. Iya. Itu yang aku diapel di mana? Kan tadinya ada di mana mencari penghasilan. Iya. Iya, jadi istilahnya itu tempat tinggalnya, bukan tempat pekerjaannya. Jadi banyak di sana. Misalnya saya bekerja secara setahun itu kerja kan lebih banyak di sana. Pulang paling cuma 1 minggu. Karena juga tinggal. Iya, kalau kita kan berarti di sana juga punya tempat tinggal kan.
ya berarti kita tempat tinggalnya ya di sana kan berarti. Bukan kemudian kita misalnya orang apa, iya kan saya orang Gresik, ya saya rumahnya di Gresik, apakah saya harus zakatnya di Gresik? Ya enggak, orang saya sudah tinggal di Depok, ya saya bayar zakatnya di Depok. Walaupun nanti pulang kampung misalnya begitu ya. Jadi tidak tempat kelahiran, tetapi tempat tinggal, ya. Tapi kalau kita kan di Aceh itu kan juga bertempat tinggal kan di sana, kan nggak PP setiap hari pulang pergi kan nggak? Iya, artinya berarti kita karena tinggalnya di Aceh misalnya lebih banyak di sana, berarti kita zakatnya di sana, ya. Nah itu. Tapi kalau keluarga kita adanya di Cirende misalnya, ya berarti ya di Cirende zakat fitrahnya itu. Jadi di mana kita tempat tinggal, jangan kayak apa Benyamin Allahu yarham itu ya. Orang-orang itu giliran kerja aja di Jakarta, bagi-bagi uangnya ke kampung. Ya, nyari kerjanya di Jakarta, bagi-bagi uangnya ke kampung. Gitu. Ya, jadi di mana kita tinggal ya, bukan harus berupa rumah kita memang di Cirende enggak, tapi kita tinggalnya di sana misalnya lebih banyak di Aceh misalnya, ya berarti ya di situ kita mengeluarkan zakatnya. Itu. Cukup? Baik, mari sama-sama kita tutup taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Dan sebelumnya, karena ini mungkin pertemuan terakhir di bulan Ramadan ya, saya mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum atas segala kesalahan dan dosa saya selama ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan-Ramadan yang lain, dan semua amal ibadah kita diterima Allah, dan dosa dan kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.